Keluarga Wakil Presiden Hamzahas dan Nyonya Soraya, Senin pagi 10 Mei pukul 7:10 dilanda duka. Aziza putri Soraya dari perkawinannya dengan almarhum Krisno Hendartono meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan. Dara berusia 24 tahun itu meninggal setelah mengidap kanker leher rahim selama 6 tahun. Aziza yang cantik sebenarnya sudah merencanakan untuk menikah dengan sayang dengan rambut yang sedemikian panjang dipotong. Bukannya sayang lagi, sedih saya sejak, tapi udah deh, Bismillahirrahmanirrahim, udahlah gitu lah. Ini saya, tuh besan saya, tanyain aja, itu besan saya Ibu Ati Siregar, ya. Itu juga nangis juga sembari gunting. Bagaimana komentar Moza Putri Dewi Motik atas nazar yang dilakukan oleh ibunya? Itu namanya nazar, kita sembah sujud banget buat mama karena begitu besar keinginannya untuk mendoakan kita supaya dapat keturunan. Pemirsa, untuk memuaskan Anda akan informasi seputar tokoh-tokoh termasyur, tim Cek dari Cek telah menyutingnya dalam sajian berita hangat, ringan dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Jumat siang, calon presiden dari Partai Amanat Nasional Amin Rais bersama Dr. Din Samsudin, Ari Sudarsono dan lain-lain mengunjungi kantor Persatuan Artis Sinetron Indonesia. Ketua MPR Republik Indonesia itu beramah-tamah dengan para artis sekitar 60 menit. Mendengar Amin Rais menyambangi markas artis sinetron itu dan diliput puluhan tayangan infotainment, rupanya Gus Dur tidak mau kalah saing. Senin siang 10 Mei 2004, Ketua Dewan Suro Partai Kebangkitan Bangsa itu mengundang wartawan infotainment ke kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Gus Dur ditemani artis Rieke Diah Pitaloka, Gusti Randa yang merangkap sebagai penasihat hukumnya, dan pelawak Kirun. Suami istri Reza Hetapi dan Dewi Yul terlambat hadir. Benarkah pertemuan itu dimaksudkan untuk menandingi apa yang dilakukan Amin Rais dengan menemui para artis supaya dapat dukungan dari para selebriti? Saya rasa sih nggak usah berebut-rebut begitu. Daripada nggak mendingan pacaran aja. Gus Dur juga menyampaikan penilaiannya terhadap para artis yang terjun ke dunia politik pada pemilu 2004 ini. Saya tahu persis, kawan-kawan artis itu rasanya lebih halus dan kemampuan kreativitasnya ya tinggi, ya. Tetapi bahwa dalam hal ini ya seperti manusia-manusia biasa. Banyak artis terjun ke dunia politik, apakah Gus Dur ingin bertukar tempat jadi artis atau pelawak? Oh jeleknya begini. Ntar saingan lagi. Kadang-kadang kita ini tidak bersifat, tidak berniat ngelawak. Ya cerita aja gitu. Tahu-tahu dianggapnya lucu. Presenter ngocel Ulfa Dwiyanti Minggu malam 9 Mei merayakan ulang tahun yang ke-32. Kali ini ia merayakannya di rumah Datuk Hakim Jalan Indramayu Menteng, Jakarta Pusat. Soalnya malam itu Datuk Hakim meresmikan Yayasan Masyarakat Gemar Membaca. Ulfa adalah salah satu ketuanya. Hadir di acara yang diramaikan dengan sejumlah permainan itu artis Misa Arsita bersama Agus Leotiono, Katon dan Ira Wibowo, Eko Patrio, Fiona, Taufik Safalas, Dorce, Kak Seto, Leoni, Joshua, Peggy Melati Sukma, Poati, dan lain-lain. Sebagai salah satu ketua, apa tugas yang diembannya? Misi gue cukup singkat sebenarnya, supaya masyarakat lebih mengerti, lebih hobi untuk baca aja. Karena kalau baca itu kan bisa jadi lebih paham. Biasanya orang yang berulang tahun mempunyai suatu keinginan. Apa keinginan Ulfa di hari ulang tahunnya? Satu pasti momongan, pengen banget gitu ya, minta sama Allah itu serius sekali. Terus keduanya juga saya kepengen diberikan kesehatan. Karena kalau kesehatan saya bisa ngapain aja. Tapi saya minta kesehatannya itu dipermudah dengan cara melakukan hal-hal yang positif. Pemirsa Cek dan Cek baru saja menerima berita duka yang menimpa selebriti kita. Berikut adalah laporannya. Keluarga Wakil Presiden Hamzahas dan Nyonya Soraya,
Senin pagi 10 Mei pukul 7:10 dilanda duka. Aziza, putri Soraya dari perkawinannya dengan almarhum Krisno Hendartono, meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan. Dara berusia 24 tahun itu meninggal setelah mengidap kanker leher rahim selama 6 tahun. Aziza yang cantik sebenarnya sudah merencanakan untuk menikah dengan kekasihnya Utomo Hari Dwinanto yang akrab disapa dengan Tom Tom, drummer band T5. Jenazahnya disemayamkan di rumah duka Jalan Puncak Pesanggerahan 1 Bukit Cinere. Selasa pagi, jasad Aziza diterbangkan dengan pesawat khusus ke Lampung. Ia dimakamkan di samping ayahnya. Meski kehilangan putri sulungnya, Nyonya Soraya tampak tegar. Kepada wartawan yang mewawancarainya, perempuan separuh baya yang masih terlihat cantik itu menjelaskan ikhwal kematian anaknya. Sekarang anak saya yang nama Aziza memang sudah mengandung penyakit, punya kanker rahim di mulut rahim. Sekarang sudah menjaring ke otak dan ganas. Ibu 6 anak itu sudah mengetahui penyakit yang diderita anaknya sejak 6 tahun yang lalu. Ia menuturkan upayanya mengobati buah hatinya tersebut. Saya sangat sudah berjuang ke Singapura, ke Malaysia, kemana-mana. Memang saya bisa menolong orang, tapi saya tidak bisa menolong diri saya sendiri. Namun takdir berkata lain. Penyakit kanker ganas itu merenggut nyawa Aziza. Bagaimana ibu 6 anak itu menyikapi takdir putrinya? Saya ikhlas kepergian Jija. Selamat jalan Jija. Selamat jalan anakku. Satu-satunya itu harapanku. Selamat jalan Jija. Nama putri sulung Nyonya Soraya itu pada bulan Februari 2003 pernah mencuat dalam kasus narkoba yang melibatkan bintang sinetron Ibra Azari. Dalam peristiwa itu sempat mencuat nama Laura yang disebut-sebut sebagai salah satu putri wakil Presiden Hamzahas tersebut. Namun kemudian keterangan itu dibantah oleh Hamzahas maupun Nyonya Soraya, istri ketiganya. Wanita cantik itu mengatakan dalam sebuah konferensi pers, ia tidak mempunyai putri bernama Laura. Nama putri sulungnya adalah Aziza. Selain itu, Laura yang mengaku sebagai pacar Ibra juga membantah dirinya sebagai putri tiri Hamzahas. Pemirsa, Cek dan Dicek masih terus menggelar kuis SMS Cek dan Dicek. Caranya mudah, ketik CR spasi SAR, kirim ke 6288 untuk Telkomsel, AM3, Satelindo, dan XL Komindo. Siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya dan mendapatkan uang sebesar 1 juta rupiah. Nah pemirsa, Cek dan Dicek akan kembali setelah mericek yang satu ini. Hari Minggu 9 Mei 2004 kemarin, genap sebulan Sukma Ayu mengalami koma. Selama dalam perawatan Rumah Sakit Medistra Jakarta, belum terdapat tanda-tanda kesembuhan pemeran Rohaya dalam sinetron kecil-kecil jadi manten itu. Dia menunjukkan perkembangan yang lumayan bagus banget. Hari berikutnya dia bisa bergerak kakinya gitu. Insya Allah mudah-mudahan tambah baik lagi ke depannya. Selama sebulan Sukma ditunggui oleh keluarganya siang dan malam. Apakah mereka tidak pernah merasa lelah? Capek sih. Cuman kalau dipikir kita tujuannya apa sih, jadi hilang capeknya. Lantas bagaimana dengan aktivitas keseharian mereka? Ya nggak masalah sih aktivitas. Ya. Kita nggak bisa keluar dari rumah sakit. Kalau keluar pun rasanya perasaan nggak enak gitu loh kalau udah jauh-jauh. Jadi harus tetap ada di sekitarnya lah. Ketua tim dokter yang menangani Sukma Ayu. Orang tersenyum itu merupakan satu kerjaan yang kompleks, jangan salah. Tersenyum itu kan harus ada satu kontrol dari kortikal, dari otak, dan dari fungsi batang otak. Sedangkan untuk menganalisa sesuatu untuk membuat orang tersenyum, itu ada di kortikal. Nah kalau Anda mengatakan dia tersenyum, berarti fungsi kortikalnya bagus. Saya juga kaget itu. Saya nggak bisa menerangkan secara ilmu kedokteran itu. Gambarannya seperti apa sih? Ya begini. Dapatkah diprediksikan berapa lama Sukma Ayu berangsur pulih? Kalau kita bicara soal saraf, baik saraf otak, saraf periferi, otaknya sendiri, itu semuanya makan waktu. Untuk itu kita nggak bisa mengatakan
prediksi ke depan tuh apa yang kita harapkan. Yang pasti kita tetap melakukan satu prosedur pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasien kita, walaupun pasien ini dalam